Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Bunda akan bertausiah yaitu tentang kisah ahli ibadah yang diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, ibadah itu adalah tugas utama yang wajib dijalankan oleh setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Dan ibadah yang kita lakukan ini semata-mata harus karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda dengan kisah Abu bin Hisham, yaitu seorang ahli ibadah. Diceritakan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Abu bin Hisham ini adalah seorang ahli ibadah yang selalu bangun malam untuk melaksanakan tahajud. Nah, suatu malam itu ketika hendak mengambil air wudhu, Abu bin Hisham kaget dengan kedatangan sesosok makhluk yang sedang diam di bibir sumurnya di rumahnya itu. Kemudian dengan rasa penasaran, Abu bin Hisham bertanya kepada sesosok makhluk itu, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Lalu makhluk itu menjawab, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Dengan rasa kaget sekaligus bangga, Abu bin Hisham bertanya lagi, "Apa yang engkau lakukan di sini?" Dan dijawab lagi oleh malaikat, "Aku diperintahkan oleh Allah untuk mencari hamba pecinta Allah Subhanahu wa taala." Nah, karena Abu bin Hisham ini penasaran, apakah nama dia tercantum ke dalam hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Abu bin Hisham ini yakin bahwa dia itu hamba yang dicintai oleh Allah karena dia suka melaksanakan sholat tahajud dan beribadah. Lalu setelah Abu bin Hisham menanyakan apakah namanya ada, dan diceklah oleh malaikat, dan ternyata namanya itu tidak ada, nama Abu bin Hisham. Abu bin Hisham kaget dan meminta malaikat itu untuk mengecek kembali apakah namanya ada, takutnya terlewat gitu ya. Dan ketika dicek lagi oleh malaikat, ternyata nama Abu bin Hisham tidak ada. Lalu Abu bin Hisham pun sangat kaget, tubuhnya gemetar, langsung tersungkur jatuh dan menangis. Lalu dia berbicara, "Betapa ruginya aku," katanya. "Aku selalu beribadah, selalu bangun tiap malam untuk melaksanakan sholat tahajud, tetapi aku bukan termasuk golongan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah." Dan dijawab lagi oleh malaikat, "Wahai Abu bin Hisham, bukankah aku tidak tahu bahwa engkau selalu bangun malam untuk melaksanakan sholat? Ketika orang lain tidur, engkau tetap bangun untuk melaksanakan ibadah. Tetapi tanganku dilarang oleh Allah untuk mencatat namamu." Dan Abu bin Hisham pun kaget dong, kenapa Allah melarang malaikat untuk mencatat namanya? Lalu Abu bin Hisham bertanya kepada malaikat, "Apa yang terjadi? Mengapa Allah melarang engkau untuk mencatat namaku?" Lalu dijawablah oleh malaikat, "Engkau memang selalu bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga hal tersebut kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Padahal di sisi kanan kirimu terdapat ada orang yang sakit dan lapar, tetapi tidak engkau pedulikan atau jenguk, dan tidak engkau beri makan. Nah, bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah dan dicintai oleh Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah?" kata malaikat. Lalu seketika itu Abu bin Hisham kaget bukan main. Ternyata dia tersadar bahwa ibadahnya selama ini bukan semata-mata hanya urusan dia dengan Allah, tetapi juga dengan urusan sesama manusia dan juga alam. Nah, poin pentingnya adalah, jadi anak-anak, kita itu jika melaksanakan ibadah, jika kita sholat ataupun melaksanakan kegiatan beribadah, itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selain itu kita juga jangan lupa bisa baik kepada orang lain, kepada tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Jangan sampai juga ibadah yang kita lakukan itu dipamer-pamerkan kepada orang lain ya, karena itu tidak akan menjadikan kita pahala. Seperti kisah Abu bin Hisham ini, beliau adalah seorang ahli ibadah, tetapi Allah melarang malaikat untuk mencatat nama. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa Bunda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.